Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Manga sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan dia bukan Tuhan, saudaraku, dia bukan Juru Selamat, dia hanya utusan, dia hanya manusia biasa. Buktinya dia mati, tapi dia nggak dibilang buktinya dia bangkit. Buktinya dia mati dia bilang, tapi buktinya dia bangkit naik ke surga nggak disebut. Itu anehnya manusia berpikir. Tetapi Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Di ayat bagian atas yang dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi terima Yesus, pilih Yesus dalam hati. Puji nama Tuhan, dan selamat pagi dan selamat kita beraktivitas. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Allah. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita dalam langkahkan kaki kita, sehingga kita tetap berada di dalam kehendak Allah Bapa di surga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah ketaatan kami ketaatan sungguh di hadapan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita di dalam Roma 6 ayat 17 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya mentaati itu obey from the heart. Jadi mentaati Tuhan dari hati. Apa maksud mentaati Tuhan dari hati? Itu menjadi sebuah pertanyaan kita yang harus ada dalam benak kita, sehingga taat kita itu bukan hanya taat abal-abal, taat kita itu bukan taat main-main, tapi taat kita itu karena ada pengertian dari kebenaran firman Allah yang merasuk kuat di dalam hidup kita, sehingga kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam ketaatan kepadanya. Nah, to obey from the heart memiliki arti, ya. Yang pertama, menyerahkan diri sendiri dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi diri kita ini bukan kita mendorong orang lain, walaupun itu diapakan untuk men-push orang lain untuk taat. Tetapi kalau kita sendiri nggak taat, kan ada banyak orang begitu. Kamu taat ya, sementara dia nggak taat. Kamu jangan merokok ya, sementara dia merokok. Kamu jangan mencuri ya, sementara dia mencuri. Kamu jangan berzina ya, sementara dia berzina. Kamu prasi semua. Tapi ini tidak. Dia dirinya sendiri dipush, ya, untuk mentaati Allah dengan sungguh-sungguh. Dia menyerahkan dirinya dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Ini enggak sesuatu yang mudah, ya. Tetapi pemazmur Paulus sudah mengatakan kepada jemaat di Roma supaya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya pribadi lepas pribadi itu sendiri harus menyerahkan hatinya, hidupnya sungguh-sungguh kepada Allah. Supaya apa? Dia melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia melihat kemurahan Tuhan. Dia melihat pertolongan Tuhan. Dari kesungguhan hatinya menyerahkan diri kepada Allah. Selalu ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Tuhan. Mungkin bukan dengan seleranya, tetapi Tuhan, yang pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk membalas segala apa yang dilakukan anak-anak manusia itu yang mentaatinya. Penting. Jadi bukan hanya kita sekedar mempush orang lain untuk menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Allah, tapi pribadi kita ini yang betul-betul kita push kepada Allah supaya
kita bisa menjadi terangnya, menjadi berkatnya, supaya melalui kita Bapa dimuliakan, supaya melalui kita terang Allah itu dilihat melalui kita. Karena apa? Orang akan mengamati kita seperti ikan di akuarium kaca, ya, kemana saja. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, jangan pernah dimanapun kita berada untuk bermain-main dengan dosa. Di daerah ini, oh Tuhan, orang-orang nggak ada yang saya kenal, jadi saya bisa sebebas-bebasnya. Enggak. Ingat, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi ingat Tuhan itu. Kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, itu sudah pasti kita akan menjaga sangat. Karena apa? Tidak perlu orang lain, pengawasan orang lain, karena dia sudah betul-betul menyerahkan diri, dan takut Tuhan itulah yang ada dalam kehidupannya. Dan saya sudah menyampaikan bagaimana takut akan Tuhan itu membawa dampak dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, arti yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Jadi kalau dia taat, itu adalah mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Mengasihi Tuhan dengan Alkitab katakan dalam Matius 22 ayat 37. Di sana dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi tidaklah hanya sekedar setengah hati kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan melakukan dengan sungguh. Di dalam cinta kasih yang paling dalam, di dalam inner heart kita, kita memang punya hati yang indah, yang betul-betul mau menyenangkan hati Allah, mau mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa raga kita. Karena jiwa raga kita ini, tubuh kita ini, raga kita ini, kadangkala itu mau membawa kita kepada kesesatan. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka itu akan dihancurkan. Dan keinginan itu, saya tadi pagi, kemarin dalam ibadah saya sudah katakan, kita mati terhadap dosa-dosa, karena kita, orang mati itu tidak bisa berbuat dosa lagi, ya. Jadi demikian juga kita diumpamakan, kalau kita mati terhadap dosa, melalui kematian Kristus, kita tidak lagi melakukan dosa-dosa. Dan juga saya mau katakan kepada kita, bahwa firman Allah katakan, lalu kita dikuburkan melalui kematiannya, lalu kemudian dibangkitkan dengan kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya Allah ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita, supaya kita betul-betul melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan apa yang diminta oleh Tuhan dengan cinta kasih kita. Dalam Kejadian juga, dalam Ulangan 6 ayat 4 diminta supaya orang 6 dan seterusnya itu, supaya orang percaya, orang Israel betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatannya. Puji nama Tuhan. Jadi itu orang yang mentaati Tuhan dari hatinya, itu berarti dia juga mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah berusaha untuk mengenal dan mentaati firman Tuhan. Jadi dalam dia betul-betul mengenal Allahnya yang disembah itu. Allahnya yang disembah itu bukan Allah yang tidak dikenal. Dia bukan Allah yang tidak pernah menyatakan diri. Dia adalah Allah yang pernah menyatakan diri. Allah lain tidak pernah menyatakan diri. Tapi Allah Israel itu berulang-ulang menyatakan diri, baik kepada Musa, kepada murid-murid, dan kepada gerejanya. Melalui apa? Gereja, melalui mujizat, melalui kuasanya yang diberikan kepada gerejanya. Dan itu bukti penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian lama, bagaimana Musa ngomong dengan Allah, bagaimana dia menerima Taurat Tuhan itu, Ten Commandment itu.
Begitu intimnya dia. Dan bagaimana kita lihat Elia diangkat naik dengan kereta api berkuda. Dan Henok diangkat naik. Wah, mantap. Allah siapa yang seperti itu? Makanya tidak ada Allah, there is no other gods. Ya, tidak ada Allah yang lain except the God of Israel. Allah Israel. Jadi ingat, Allah Israel itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita mengenal dia, Allah yang kita kenal, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha sempurna, tentulah kita tidak bermain-main dalam hidup ini. Ketaatan kita itu menjadi harga mati dalam kehidupan ini. Mau apapun, itu harga mati yang harus kita lakukan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Memang nggak mudah, bukan berarti tidak mungkin, karena kita diberikan kuasa, kita diberikan firman, di mana kita untuk belajar mentaati firman Allah. Dan dia juga berikan kuasa untuk mentaati segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Kita nggak bisa mentaati firman Allah itu dengan sempurna, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan firman, dengan kekuatannya kita bisa melakukan. Dan itulah sebabnya Paulus mendorong kepada jemaat di Roma untuk mencintai, mentaati Tuhan dari hati mereka. Dan itu memiliki makna yang sangat serius. Dan saya berharap kita juga adalah orang-orang yang mentaati Tuhan, ya, dari hati kita. Hati yang sudah tentunya ditebus oleh darah anak domba. Hati yang sudah dibenarkan oleh darah anak domba itu. Dan kalau kita mentaati dia dengan sungguh, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kematian akan menjauh, hidup kekal akan kita peroleh. Dan masa kini kita melihat pertolongan demi pertolongan, kebaikan demi kebaikan dari Tuhan kita rasakan. Dan di bumi kecil ini kita bisa menikmati segala kuasa yang diberikan kepada gerejanya. Dan juga di masa yang akan datang kita menikmati kehidupan yang kekal. Upah ketaatan itu adalah hidup yang kekal. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk mentaati Engkau sepanjang umur hidup kami dengan hati kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki Tuhan, biarkan engkau mau hadir kepada mereka. Kalau engkau orangnya, percayalah Tuhan mampu melawati engkau. Percayalah dengan imanmu yang sungguh, dengan iman itu engkau meraih segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki, yang mereka derita, yang mereka alami, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan oleh bilur-bilur Tuhan menjadi kesembuhan bagi dia. Dan kuasa-Mu menolong mereka, dan mujizat-Mu menolong mereka, dan firman-Mu, melalui firman-Mu mereka sembuh, melalui bilur-bilur mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga, buat pertolongan-Mu kepada mereka berkesembuhan. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, saya mau berdoa bagimu, kiranya Tuhan akan menolong engkau dengan segala pergumulan. Dan saya tahu apa itu beban berat, tapi jangan pernah keluar dari firman Allah, jangan pernah keluar dari kehendak Allah, tapi terus bergantung, karena Tuhan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Percayalah akan firman Allah, kau akan melihat kuasa firman itu bekerja dalam hidup. Kalau engkau percaya, mari angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Terima kasih engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan engkau menggenggam tangan mereka supaya mereka tidak tergelincir, melainkan mereka tetap stay dalam firman-Mu, dalam kehendak-Mu, mentaati engkau sepanjang umur hidup mereka. Dan engkau juga Allah yang menolong mereka dari segala kesulitan mereka dan segala beban-beban berat mereka. Kami tidak tahu apa itu Tuhan Bapa di surga. Bisa saja dosa, bisa saja pekerjaan, bisa saja mengenai keuangan dan lain sebagainya. Engkau mau menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.